Kalau kita pelajari diri kita, ternyata setelah kita mencari inspirasi ke dalam, inspirasi itu kan dari spirit ya, Iya. dari spiritual ya, dari ilahiyah gitu. Jadi semakin ke dalam, sebenarnya makin banyak kapasitas kita yang juga muncul. Nanti setelah kita nanti belajar tentang diri kita, karena search the inspiration itu hanya ada di dalam, ya kan? Ya, yang dari luar pun hanya akan menunjukkan kepada kita ada apa yang harus kita rescue di dalam. Jadi karakter 360 itu setelah kami cukup meyakini bahwa pendekatan kuantum ikhlas itu bisa mengempower orang karena input yang datang dari luar adalah banyaknya percepatan ya, yang didapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Haris Ahadi dari Sartalk, sebuah podcast yang didirikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa disebut dengan Basarnas. Kami memiliki sebuah tagline yaitu Share the Inspiration and Rescue the World. Sesuai dengan tagline itu, maka setiap kali kami melakukan episode untuk Sartalk mengundang para narasumber yang sangat kompeten atau mumpuni di bidangnya. Dan kali ini saya akan kedatangan seorang tamu, yaitu R.B. Sentanu, seorang penulis buku, salah satunya adalah bestseller, yaitu Kuantum Ikhlas. Saya sapa dulu Pak R.B. Sentanu. Mas Nunu, apa kabar? Baik Mas Haris, luar biasa. Terima kasih sudah diundang di Sartalk. Terima kasih Mas Nunu. Mas Nunu adalah panggilan akrab R.B. Sentanu. Mas Nunu, sebelum kita bincang-bincang, saya pikir kita perlu ngopi sejenak ya. Cocok ya? Cocok. Iya. Ada kopi apa di sini? Wah, pokoknya kejutan buat Mas Nunu. Siap. Ya. Mbak Vina? Ya, Mbak Vina. Nah, ini Mas Nunu. Kita bisa incipin apa kopinya nih. Luar biasa. Kopi Basarnas. Makasih Mbak Vina. Terima kasih Mas Nunu. Siap. Coba dulu Mas. Kopi apa nih? Gimana Mas? Wih. Cocok ya? Cocok. Langsung terinspirasi. Nah, gimana nih Mas? Mungkin bisa cerita kegiatan Mas Nunu selama ini. Terima kasih ya. Ya kita sibuk nih, tapi saya senang sekali kita bisa datang ke Sartalk ini karena perkembangan yang luar biasa. Saya dengar tadi juga tagline-nya luar biasa dan kayaknya banyak informasi atau inspirasi yang bisa diberikan di sini karena sebenarnya yang perlu mungkin kalau menurut hemat saya banyak orang yang harus bisa men-search and rescue dirinya sendiri. Wah, luar biasa nih. Jadi tagline-nya Sartalk Basarnas luar biasa Mas Nunu ya. Itu cocok. Jadi search and rescue, share the inspiration. Yeah. Kita semua berharap semua tamu yang diundang oleh Sartalk Basarnas bisa memberikan inspirasi. Insya Allah, acara kita ini bisa memberikan inspirasi. Dan rescue the world. Rescue the world. Kalau sekarang hari ini rescue diri sendiri dulu ya. Rescue ourselves. Ya? Karena kita bisa menolong dunia kalau kita sudah bisa menolong diri kita sendiri. Wah, keren ini. Ya. Jadi selamat untuk episodenya dan Sartalk ke depan. Semoga ini menjadi inspirasi yang besar ke depan. Iya, saya punya catatan nih Mas Nunu. Apa itu? Buku-bukunya Mas Nunu itu luar biasa. Salah satu yang bestseller adalah Kuantum Ikhlas. Itu bagaimana sih perjalanan bisa terbit sebuah buku Kuantum Ikhlas itu? Apakah itu pengalaman pribadi atau bagaimana itu? Oke. Pertanyaannya cukup dalam, apa memang ingin digali lebih dalam juga itu Pak ya? Iya. Oke. Jadi mungkin ini episode saya tentang men-search and inspiration
to rescue myself jatuhnya. Ya, mungkin saya bisa cerita itu aja di sini gitu kan. Jadi ini udah cukup lama. Jadi setiap orang kan dalam perjalanan hidupnya itu ya seperti itulah ya, ada pasang surut dan lain sebagainya. Jadi waktu saya selesai kuliah atau mau selesai kuliah, zaman dulu itu akhir tahun 80-an itu New Zealand itu buka ini Pak, buka kesempatan untuk anak muda berangkat ke sana. Jadi mereka cari untuk memperkenalkan diri. Nah, saya masuk ke program itu dan saya berangkat ke sana. Nah, di sana singkat cerita kita berhadapan dengan beradaptasi dengan lingkungan, dan kemudian karena mungkin lingkungan baru dan lain sebagainya, dan terjadi persoalan dengan diri sendiri. Kalau anak muda sekarang bilang kita overthinking lah mungkin ya. Jadi mendapatkan masalah, kebanyakan mikir, takut ini dan lain sebagainya. Nah, cuma itu cukup lama sehingga saya hampir setahun tuh nggak tidur tuh, Mas. Ya. Nggak tidur, dan boleh dibilang saya udah butuh bantuan kalau pada saat itu sebenarnya, butuh rescue. Saking overthinkingnya ya? Saking overthinkingnya. Sampai nggak bisa tidur gitu? Nggak bisa tidur, saya apa-apa saya cerita karena saya bahkan kepala saya itu kayak lepas Pak, sendiri. Saking, dia bisa ngomong sama saya ini persoalan yang perlu di rescue orang itu, dia saking dia kebanyakan ngomong dan saya nggak bisa tidur, nggak bisa mikir dan lain sebagainya. Dia keluar lalu dia ngomong ini Pak, ya, saya capek sama kamu kebanyakan mikir, dan dia mau pergi Pak. Nah disitulah saya ngerasa wow gitu, ada bagian diri saya yang mau lepas dari diri saya, dan kemudian saya makin bingung ya. Dan kalau saya bilang wah ini kalau kamu pergi saya gimana nih, saya nggak punya pikiran gitu kan, pikir saya waktu itu. Nah disitulah kemudian saya harus search inside myself, ya kan. Nah modalnya kita orang Indonesia, untungnya kita dekat sama Tuhan atau dibuat dekat sama Tuhan. Kita punya agama. Jadi kalau setiap malam saya cuma tahajud Mas. Iya. Ya, saya tahajud. Ini cerita di Amerika nih ya? Di New Zealand. New Zealand. New Zealand. Selandia Baru. Selandia Baru. Nah saya tahajud. Cuma saya juga nggak minta kesembuhan. Saya malah nanya seperti gini. Ya Allah tolong jelaskan saya ini kenapa. Jadi kayak minta penjelasan. Nah, itu yang belakangan saya sadari sebagai sebuah pemikiran yang berbeda juga. Jadi saya nggak minta disembuhin, saya minta penjelasan. Nah hebatnya, kemudian berapa hari kemudian Mas, saya pergi ke library jam 4 sore karena untuk menenangkan diri itu saya ke library tiap sore karena di sana tenang. Itu tiba-tiba ada buku yang jatuh Mas. Dari rak buku di atas, ya. Nah, sini kan banyak buku saya lihat nih kayak gini lah ya, bukunya jatuh, saya tangkep, percaya nggak percaya, saya lupa judulnya, tapi saya masih ingat penulisnya, Profesor Harold Bloomberg. Itu setelah saya buka, itu menceritakan pertanyaan saya ini kenapa, itu dijelasin sama buku itu. Nah disitulah kemudian saya banyak belajar. Akhirnya saya menghubungkan semua pertanyaan saya ke Allah, dan penjelasan yang datang seperti itu. Saya bilang ini hidup ada apa nih di balik omongan kita dan semesta yang seperti ini ya. Nah kemudian singkat cerita besoknya saya coba praktekkan Mas yang di dalam buku itu. Dalam buku itu ya. Itu jam 4 sore nih kejadiannya. Setelah saya praktekkan bagaimana kita mengolah pikiran dan lain sebagainya. Saya duduk di atas di depan kompor mau masak gitu. Itu tiba-tiba dari jam 4 sore itu saya tidur sampai besok pagi jam 10 untuk pertama kali sejak setahun. Nah sejak itu begitu saya bangun tuh rasanya tuh kayak tidurnya itu kayak tidur dipeluk sama awan, dan rasa itu belum pernah saya dapat, dan menurut saya itu rasa yang paling luar biasa. Dan saya ada ketenangan begitu ya. Ya tidak terkatakan, pokoknya seperti hilang semua pertanyaan. Dan saya juga nanya, loh kok pikiran saya nggak ada lagi gitu kan. Yang ada itu cuma tenang yang luar biasa. Sehingga saya kemudian berdoa sama Tuhan, sama Allah. Saya bilang, ya Allah kalau emang ini yang dicari sama manusia, bantu aku atau tolong aku untuk menjelaskan bisa menjelaskan itu.
Dan itulah perjalanan itu bahkan sampai baru sekarang mulai menulis itu ya. baru mulai menulis. Ini Sobat SAR, luar biasa nih. Itu baru pengantar Mas Nunu ya. Baru pengantar itu. Nah, ini cocok dengan tagline-nya SAR Talk Basarnas ya. Share the inspiration ya. Dengan persoalan yang dihadapi Mas Nunu tadi di New Zealand tadi itu. Ternyata ada sesuatu nih yang bisa menginspirasi kelak. Setelah itu Mas Nunu menulis sebuah buku, Kuantum Ikhlas ya. Ada apa dengan Kuantum Ikhlas itu? Iya, itulah. Jadi saya mencoba karena sulit sekali menjelaskan itu, ya, rasa itu, ya, rasa sehat, rasa aman, rasa di search lah ya. Kalau kita lagi dalam keadaan darurat lalu ada yang menolong itu kan rasanya udah lepas. Lega. Nah, rasa itu saya mau coba jelaskan dan gimana caranya gitu. Nah, jadi perjalanan untuk menemukan dan akhirnya ketemu dengan istilah ikhlas itu di dalam di level kuantum kan ingin menjelaskan itu. Ya. Dari situlah sebenarnya dari tahun 89-an sampai baru tahun 2007 itu bisa mulai terwujud. Berapa tahun Mas Nunu? Akhirnya selesai buku itu. Nah, ini tentunya sepulang dari New Zealand ya. Iya, nah sepulang dari New Zealand sendiri saya masih nggak tahu saya mau nulis apa karena ini tentang apa gitu, apa ini psikologi, apakah ini apapun, ya. Jadi saya mencoba mencari tahu saya mendapatkan apa pemahaman ini dan ini bisa dibuat apa. Jadi dari tahun 89 sampai 2007 sebenarnya proses pencarian saya untuk memahami inspirasi ini akan atau perlu saya apakan, perlu dijadikan apa. Ya. Nah, sehingga dari situlah saya bisa ketemu ya dengan satu insiden lagi sebenarnya. Jadi tahun 89 sampai kemudian 2000-an itu saya kan mulai mengumpulkan bahan data dan lain sebagainya. Di zaman internet belum ada lah istilahnya ya, masih sangat minim dan seterusnya. Jadi data, informasi dan buku boleh saya buat. Tiba-tiba zaman dulu kan belum ada itu cloud itu ya. Tahun-tahun 90-an akhir itu kalau nggak salah. Jadi semua ada di hard disk. Percaya atau tidak, itu tulisan saya hilang semua dari hard disk. Wow. Dan disitulah, tapi saya sudah mulai memahami kayaknya mau ngomong tentang ikhlas gitu ya. Tapi kemudian itu bukunya hilang. Dan harus ikhlas ya? Dan saya harus ikhlas. Lalu ini mesti apa nih saya? Luar biasa nih. Nah, proses mengikuti tuntunannya, mengikuti inspirasi itu, dilalah sambil posisi nggak punya file lagi, istri saya itu ya ke Gramedia dengan pemahaman saya sudah punya buku, lalu dia ngomong dan lain sebagainya, lalu Gramedia oke, mana bukunya katanya kan, lalu istri saya bilang kamu udah ditunggu sama Gramedia katanya, saya bilang saya nggak punya apa-apa, ditunggu kira-kira 2 minggu lagi, so dalam 2 minggu saya tulis apa langsung yang bisa ya? saya tulis dan buku itu totally berbeda dengan apa yang saya tulis sebelumnya yang dihilangkan atau yang hilang itu. Nah itulah yang salah satu proses perjalanannya dan setelah itu terbit buku Kuantum Ikhlas ya sampai sekarang seperti ini jadi prosesnya hasilnya. Lantas setelah dengan menulis buku tadi itu membentuk, saya dengar Mas Nunu punya sebuah yayasan ya, pendiri Kata Hati kalau salah namanya. Iya. Ya, jadi untuk merumahkan inspirasi yang saya dapatkan ini, di awal-awal itu saya mendirikan Mind Management Center. Mind Management Center untuk memasyarakatkan pemahaman kekuatan pikiran, otak dan sebagainya. Pada saat itu orang belum memikirkan atau belum membahas itu. Nah, setelah Mind Management Center itu saya terus riset dan kemudian merasa atau rasanya nggak terlalu cocok kalau ini tentang mind. Kita akhirnya masuk ke hati tadi ya. Ya, Kata Hati Institute sampai sekarang. Bisa dijelaskan secara singkat kuantum ikhlas itu? Kenapa kok ikhlas itu kuantum gitu ya? Kita mendengar fisika kuantum, ini ikhlas ini ya kan? Jadi sebenarnya apa sih yang kita cari? Atau untuk menjawab apa itu?
Saya kebetulan baru posting tadi, saya baru posting story. Iya. Saya bilang begini, gadget kita sudah terhubung dengan segalanya. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Betul. Jadi gadgetnya terhubung tapi kitanya nggak terhubung. Nah, untuk terhubung dengan segalanya seperti gadget kita itulah kita perlu masuk ke dalam sebuah zona, berada di sebuah zona yang disebut zona ikhlas. Ya. Nah, zona yang tadi sebenarnya yang saya alami di New Zealand tadi ya. Seperti itu. Seperti itu. Karena ketika kita di situ itu seperti semua itu mudah dipahami, jalan dengan begitu rupa, lancar dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke zona itu, ya. Nah, itulah zona itu ternyata adalah zona keikhlasan. Keikhlasan. Ya, bagaimana kita menerima apapun yang terjadi dimanapun kita berada dalam kondisi apapun dan lain sebagainya, sehingga ajakannya adalah untuk mampu untuk kita bisa berusaha untuk mengikhlaskan. Nah, ikhlas ini sendiri arti katanya kan banyak, Mas. Tapi yang paling salah satunya adalah ikhlas itu adalah murni. Jadi memurnikan diri, memurnikan lidah, memurnikan pikiran semuanya, hati dan lain sebagainya sampai nol, sampai kosong gitu kan. Betul. Nah, di level yang kosong dan bersih itulah kita terhubung dengan kuantum atau frekuensi yang ilahiyah dan lain sebagainya. Nah, di situ itulah penjelasan kuantum ikhlas dan itu bisa kita akses sekarang atau bisa kita manfaatkan. Luar biasa. Dan dengan kondisi ikhlas tadi terkoneksi ya, seakan-akan begitu ya. Tiba-tiba ada datang apa. Iya, tadi sama seperti gadget kita dapat notifikasi kiri kanan, sebenarnya diri kita kan jauh lebih canggih dari gadget itu. Dia pasti dapat notifikasi. Jadi kita semua terhubung dan tertuntun lah. Nah, persoalannya apakah kita ngeh apa enggak sama koneksi itu. Ya, betul, Mas. Kira-kira gitu. Mas, disambil lagi ngopinya. Oke, siap. Biar kita lebih terkoneksi lagi. Salah satunya emang kita harus ikhlas, kita punya kopi yang enak-enak di seluruh Indonesia nih. Harus dicobain semuanya. Iya, betul. Ngomong-ngomong apa nih kegiatan dari Kata Hati Institute? Ya, sekarang saya banyak mengemas ulang lah ya, mengemas ulang informasi ini dan bagaimana hal yang mungkin agak sulit dijelaskan tapi sekarang menjadi mudah dimengerti ya lewat digital ya, lalu kemudian menerjemahkan ini dalam institusi atau perusahaan sehingga setiap orang bisa dipraktekkan dan mengembangkan aktivasi bagaimana sebenarnya kalau kita untuk kita bisa memberdayakan diri dan kemudian berlatih ikhlas itu kan adalah untuk banyak menolong orang lain, Pak. Betul. Ya? Jadi kegiatan seperti SAR, kegiatan sukarelawan ini saya lumayan banyak di situ. Jadi Mas Nunu dengan Kata Hatinya itu membuat semacam training ya? Ya, pelatihan terkait dengan kuantum ikhlas. Ya. Atau ada model-model yang lain atau apa yang dilakukan oleh Kata Hati? Ya, jadi untuk masuk ke keikhlasan itu kami membuat metode ya. Jadi pendekatannya untuk pemurniannya itu adalah kita murnikan pikiran kita, namanya pakai mind focus gitu ya. Nah, ada alatnya? Ya, jadi kita nanti untuk mind focus itu kita membereskan atau memurnikan gelombang otak kita kan. Kita pakai aplikasi ya. Lalu kemudian habis mind focus lalu heart focus kan. Jadi pemurniannya dari otak lalu kemudian pemurnian jiwa kita atau hatinya kita, rasanya kita. Itu kita bikin heart focus dan kemudian kita mendiskusikan semua ini dalam konteks soul focus. Kita ini siapa, kita mau apa, kita harus jadi apa. Dan kemudian semuanya kita lakukan aplikasi dalam bentuk kegiatan yang namanya goal praying. Goal praying ya. Goal praying itu kita praktekkan workshopnya itu.
Wah, ini keren ini Sobat Sar. Ada istilah baru lagi. Setahu saya itu hanya ada goal setting ya. Tetap ini goal praying ini. Apa ini Mas Nunu? Apa bedanya dengan goal setting Mas Nunu? Iya. Oke. Nah, ya kalau kita pelajari diri kita, ternyata setelah kita mencari inspirasi ke dalam, inspirasi itu kan dari spirit ya, dari spiritual ya, dari ilahiyah gitu. Jadi semakin ke dalam, sebenarnya makin banyak kapasitas kita yang juga muncul dan harus kita optimasi. Nah, misalnya kalau agak keluar pakai otak sama pikiran kita, maka kita kenal namanya goal setting. Goal setting. Goal yang kita set lalu kita kejar. Ya. Tapi diri kita juga punya kapasitas dan punya fasilitas. Kalau mau meraih goal itu, di pray, ya, yang namanya berdoa. Iya, berdoa. Ya? Tapi doa dengan sadar, sehingga kalau kita berdoa itu, kita tidak mengejar, tapi kita sadar kita mau ke sana dan kita menyiapkan diri untuk bisa dituntun atau dilontarkan ke goal kita itu, seperti didorong. Emang aspek raga ini kan dan rasio ini kan harus ngejar, ya. Tapi aspek rasa dan ruhaniyahnya kita, yaitu ketuntun. Ketuntun ya. Nah ini kita combine, Pak. Jadi badannya suruh ngejar nggak apa-apa, tapi ruh sama jiwa dan hati kita tuh merasa tertuntun. Nah ini kalau dikombinasi ini memang dahsyat. Jadi gerakan yang luar biasa ya. Jadi gerakan luar biasa. Mungkin kalau kecepatan itu, wah. Ya saya kira satunya itu ya. kereta api yang lama sama yang baru yang. Ya itulah yang sebenarnya kita mau dorong, dan saya belajar tentang banyak pencapaian banyak sekali ya, indikator atau insiden yang terlihat hal itu terjadi dalam setiap perjalanan. Ini yang sering orang lupa ya Mas Nunu ya. Itu. Ya tadi itu ada goal setting dan goal praying. Biasanya yang saya ingat tadi yang Mas Nunu cerita di awal waktu bicara soal ke New Zealand tadi itu kan. Itu kan banyak pikiran. Di kita itu kan kayak seolah-olah kita sendiri yang bisa merencanakan, bisa mencapai tujuan itu dengan pikiran kan. Goal setting tadi itu kan. Ternyata padahal yang mendorong itu praying tadi itu penting itu ya. Nah, goal praying itu juga kenapa kita pakai pray, supaya kita nih sadar bahwa kita berdoa itu dan kemudian kita dituntun mewujudkan doa itu. Karena kalau hanya pakai goal setting, kita jatuhnya bisa ngoyo, bisa marah, bisa capek dan betul. Tapi ketika kita goal praying, kita ada ada excitement di situ. Tunggu tuntunan, mengejar menyelaraskan diri dengan tuntunan itu. Dan kita bisa memaknai lebih banyak peristiwa, kejadian yang kemudian terkait sama goalnya kita. Iya, betul. Mas Nunu, saya ingat ada buku selain Quantum Ikhlas tadi itu. Apa yang tentang generasi itu? Yang saya tulis? Saya menulis Quantum Ikhlas, Zona Ikhlas, dan Karakter 360. Karakter 360. Nah itu saya kira penting juga itu untuk generasi sekarang ini. Ya, dalam rangka untuk pembinaan generasi sekarang. Mungkin perlu juga peran orang tua ya dalam rangka membina anak-anaknya itu. Jadi memang nanti setelah kita nanti belajar tentang diri kita, karena search the inspiration itu hanya ada di dalam, ya kan? Ya, yang dari luar pun hanya akan menunjukkan kepada kita ada apa yang harus kita rescue di dalam, atau siapa rescuernya itu. Nah, dari situlah kita tahu caranya tadi adalah dengan ikhlas. Ikhlas adalah untuk ketemu dengan jati diri kita dan juga untuk lebih mengenal sama pencipta kita sebenarnya. Kaitannya tadi semuanya. Nah, sehingga dengan ikhlas kita secara personal bisa menjalankan hidup dengan lebih pas gitu. Nah, buku Karakter 360 itu saya coba saya tuliskan untuk supaya bisa mempraktekkan keikhlasan ini secara kolektif. Jadi kolektif, maaf, saya potong. Jadi sebelum ke Karakter 360 tadi itu, ini kan Mas Nunu ternyata ada tahapannya ya. Menulis itu ternyata ada tahapannya dari Quantum Ikhlas tadi itu searching terhadap ourselves ya.
Begitu sudah ketemu tadi itu, baru bergerak keluar. Ya. Kalau boleh saya highlight, apakah ini namanya menyadari, sadar diri? Iya. 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 Karena sebelum ya betul, Iya, itu sadar. sadar diri ya. Iya, sadar. Kita siapa, kita apa saja, dan lain sebagainya, sehingga kita sadar. Dan kemudian ketika kita mencoba sesuatu, misalnya kita belum sadar bahwa kaki kita dua misalnya, maka kita pikir kaki kita cuma satu, makanya kita lompat-lompat ya, begitu kita punya kaki, loh enak ya. Nah itu kan ada cerita baru gitu. Nah itu di dalam buku Quantum Ikhlas itu ketika dicoba itu munculnya banyak miracle atau percepatan. Saya jadi dapat inspirasi nih. Apa itu? Gara-gara tagline-nya memang short di inspiration, saya dapat inspirasi sendiri. Tadi yang lompat-lompat tadi loh Mas Ulu. Ya itu tadi, karena banyak orang yang goal setting doang kan. Goal praying-nya enggak, lompat-lompat. Lompat-lompat. Jadi harus dua lengkap ini, goal setting dan goal praying ini. Kasihan kan, kalau capek juga kita lompat-lompat sendiri, padahal kalau pakai dua kaki kan enak jalan. Nggak usah lompat-lompat. Nah, kembali ke karakter 360 tadi. Iya, jadi karakter 360 itu setelah kami cukup meyakini bahwa pendekatan kuantum ikhlas itu bisa mengempower orang. Karena input yang datang dari luar adalah banyaknya percepatan yang didapat ya, manfaat yang didapat. Dari situlah kemudian kita menyusun atau mencari inspirasi lagi. Apa yang bisa kita tinggalkan kepada generasi dan menyambung generasi. Nah, disitulah kita bicara tadi sadar. Ya, bahwa di karakter 360, karakter 360 itu secara lengkap, orang Indonesia itu udah punya lengkap sebenarnya. Ya, nah kesadaran itu ada 5 ya, yang kita juga paparkan di situ. Yang pertama itu sadar Tuhan. Ya. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar ngerti, tapi ngeh nggak gitu sama kopi ini. Udah nyicipin belum? Bukan hanya browsing gitu kan. Nah, sadar itu sampai mengenal itu seperti itu kira-kira. Oh, aku kenal rasanya gitu kan. Gayo dan lain sebagainya. Nah, yang pertama sadar Tuhan, yang kemudian adalah sadar diri, ya. Yang ketiga ini sadar hidup, ya. Nah, kalau di Bali ini ternyata Trihita Karana nih 3 ini, ya kan? Nah, lalu yang keempat ini adalah sadar masalah, dan yang kelima sadar bahagia. Ya, fitrah kita itu untuk bahagia, dan kecil bagi Tuhan kebahagiaan kita ini kalau kita ikhlas. Nah, ini jadi dari jari ini ya Mas ya? Semua jari ini, Mas. Dan sadar Tuhan itu kan begini. Sadar Tuhan. Tapi yang jadi lain orang harus begini ya? Iya. Dan yang lain semua harus begini ya? Iya. Tuhan. Nah, dan lucunya kalau ini mau eksis nggak bisa, ya nggak bisa kan dia sendiri-sendiri. Nah, betul. Masing-masingnya cuma connect-nya sama ini. Wah iya ya. Iya. Ini susah Mas ya kalau gini Mas ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Harus begini ya, gampang ya. Nah, semua terkonek ketemunya dengan Tuhan kalau ya? kita ikhlasin lagi sama Tuhan. Diri kita, hidup kita, masalah kita, bahagia kita, muter lagi semua situ. Nah, baru dia bisa begini. Baru begini ya. Jempol. Sobat Sar, sadar Tuhan. Nah, ini kita untuk menjembatani atau menemukan, ternyata setelah dalam konteks mencari inspirasi, lalu inspirasi ini muncul, yang membuat saya bangga dan saya bisa tidur sekarang kalau saya ini orang tua adalah mudah-mudahan kita semua bisa lebih ngerti, karena sadar Tuhan ini kalau dikaitkan ke Pancasila kita, itulah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan sadar diri itulah yang menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan sadar hidup itu adalah untuk kita bersatu semua. Dan sadar masalah adalah untuk bermusyawarah, bermufakat. Yang bahagia itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya Pancasila itu ada di sini dan ada di hati kita. Luar biasa. Dan inilah yang menjadi akar gitu. Jadi semua orang sadar Tuhan sampai sadar masalah, semua anak akan Pancasila tanpa dia harus tahu Pancasila itu apa. Jadi itu yang saya maksud, bagaimana kita bisa menjadi manusia Pancasila dengan saya hidup itu. Jadi kira-kira itu buku yang ketiga. Nah, ini luar biasa ini untuk Sobat Sar ini ya.
yang insya Allah kelak Indonesia emas akan terwujud dengan itu? Ya, so di situ saya kasih clue atau buat saya sendiri dengan akhir daripada negara adidaya dan lain sebagainya. Saya mencoba menginspirasi dengan bahwa kita insya Allah, dan kalau kita mau buat jadikan negara ini adalah negara adibudaya, Mas. Ya, dengan semua yang ada di dalam diri kita itu, kita bisa negara adibudaya. Adibudaya. Dan mana masyarakat atau manusianya atau generasinya, syaratnya adalah menjadi generasi adirasa. Adirasa. Dia menguasai hatinya, rasanya, pikirannya, dan lain sebagainya. So itu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ke depan. Ini apa nih sekarang ini harapan Mas Nunu nih untuk generasi muda saat ini? Dan kelak menyongsong generasi muda ini ya, Indonesia emas ke depan. Saya sangat percaya, saya sangat confident, dan saya sangat mensupport anak-anak muda dengan apapun perjuangannya dan apapun persoalannya. Dalam soal ini saya mungkin mau mengadres persoalan atau yang merasa ada masalah ini dan itu. Don't worry, kalian semua itu akan anak-anak hebat. Nah, kalau sekarang seperti ini, ya artinya kalian cuma belum tampil aja. Nanti pada saatnya kalian akan tampil, ya. Di generasi ini akan tampil, dan disitulah kalau kita semua mempersiapkan diri dengan baik, ya, semua itu Indonesia akan luar biasa. Karena mereka luar biasa sekali, ya. So, saya nggak ada. Kemarin saya ditanya, Mas, gimana dengan kondisi kita yang banyak gini, banyak bingung? Nggak apa-apa. Saya bilang, anak-anak ini kalian itu mateng sekarang, lebih cepat mateng daripada generasi yang sebelumnya. Jadi mereka istilahnya kalau dulu overthinkingnya lama gitu ya, sekarang dia udah lebih cepat. Ya, artinya untuk dia akan tumbuh lebih cepat. Ya, itu akan dilalui aja dengan pengalaman dan dengan seperti ini, berkolaborasi, bergandeng tangan ya, antar umur dan generasi dengan wisdom sama smartness-nya. Kita lah yang pegang memang dunia ini sudah waktunya. Ya. Dan Sartok ada di depan untuk itu, ngawal itu semua. Insya Allah. Nah, sekarang saya ingin masuk ke Basarnas ini, Mas Nunu. Siap. Nah, bagaimana Mas Nunu melihat Basarnas? Mungkin sering lihat di televisi ya, ada kegiatan-kegiatan pencarian pertolongan. Kami juga melakukan kedaruratan, tapi kami juga melakukan pembinaan, Mas Nunu, ya, untuk para rescuer ya. Bagaimana Mas Nunu melihat peran Basarnas sendiri? Ya, ini harus banget didorong ya dan diinikan, karena Basarnas itu merepresentasikan kapasitas manusia Indonesia yang hidup di tengah gunung berapi ini, ya. Jadi Basarnas itu menolong, tapi sebenarnya dia lebih menjadi pendidik dan memitigasi dan lain sebagainya. So di situ yang saya lihat fungsinya, dan masyarakat Indonesia saya ajak untuk bisa lebih care, ya. Bukan hanya pada saat ada bencana lalu kita gini, tapi kita bisa memitigasi, bisa ngobrol sama alam itu, bisa tahu apa yang boleh nggak boleh dan apa yang harus kita jauhkan. Jadi saya kira itu fungsi Basarnas luar biasa sih di Indonesia ya. Nggak tergantikan lah, karena kita negaranya kan karakteristiknya seperti ini. Dan saya harap masyarakatnya yang mengerti apa ini Basarnas dan menjaga Basarnas ini dan menjadikan Basarnas ini teman untuk dia mengenal lingkungannya, mengenal Indonesianya, gitu kan, lewat kegiatan-kegiatan Basarnas. Jadi saya ngerasa Basarnas ini kayak sekolah kalau saya lihat, ya, sekolah. Nah disitulah dia bisa sekolah alam gitu. Kan. Nah kalau itu bisa dilakukan interaksi dan edukasi dan semuanya, itu saya kira itu mimpi saya juga gitu ya. Wah, nampaknya ini ke depan kita bisa kerjasama ya, khususnya terkait dalam rangka untuk pengembangan SDM ya, Mas Nunu ya. Antara Basarnas dengan kata hati ya. Siap. Sangat setuju. Sekolah alam lah. Iya. Sekolah alam. Mas Nunu juga punya kegiatan-kegiatan itu ya, selalu
kelas atau di alam ya? Selama ini pelatihannya? Iya, saya selalu ada di mana-mana. Iya. Saya bikin kelasnya tuh di mana aja di alam. Kemarin kami baru dari Baduy juga, Baduy Dalam. Ya. Ya, kita mau bikin kelas lagi di sana karena kita harus belajar juga dengan luar biasa sekali Indonesia kan. Apa yang diperoleh dari sana, Baduy? Pasti ada hal yang menarik ya. Satu episode lagi nih kayaknya. Oh gitu. Banyak. Tapi intinya masyarakatnya luar biasa ya. Emang begini, mungkin ini juga bagus buat Basarnas, bagus buat kita. Intinya Baduy itu telah membuktikan dirinya dia survive. Dengan apa yang dia lakukan. Yang kebanyakan kalau komunitas atau masyarakat bahkan negara belum tentu survive dalam waktu yang sekian tahun. Jadi apa yang dia lakukan itu yang mungkin kita anggap sebelah mata, kita kalah sama dia. Kita mungkin 100 tahun lagi bisa bagaimana, tapi Baduy akan seperti itu terus. Luar biasa ya. Sudah. So dari situ sustainability kita bisa belajar banyak banget dari sana. Luar biasa. Iya, Mas Nur. Saya kira ya semoga obrolan kita ini memberikan manfaat ya buat paling nggak buat kita. Tadi saya banyak mengambil inspirasi dari Mas Nunu. Saya kira Sobat SAR juga demikian ya, mengambil manfaat dari obrolan ini. Dan buat Basarnas sendiri saya kira mungkin kita bisa kerjasama ya, khususnya terkait dengan pembentukan karakter SDM pencarian pertolongan. Ya, kan pas ya, pembentukan karakter SDM pencarian pertolongan. Kalau Mas Nurul tadi punya Quantum Ikhlas dan karakter 360 mutar ya. Ya, karakternya supaya sama dengan karakter alamnya. Insya Allah Mas, kita berkolaborasi lebih lanjut lagi. Saya ada kenang-kenangan nih untuk Mas Nunu nih, tapi lagi nunggu kiriman. Oh, ada yang lebih dari kopi nih ya? Ada lebih dari kopi ya. Itu? Nunggu sarjek ya. Tunggu sebentar. Sabar Mas Nunu. Oke, siap. Nah, ini Mas Nunu. Oke. Ya, silakan masuk. Ini sih Pak. Paket. Ya kan Mas Nunu? Tepat waktu. Paketnya, Quick Pak. respon Mas Nunu. Pasti Pak. Iya. Ini ada paket. Wah, makasih Mas ya. Dari Soltok Pak. Iya, terima kasih banyak. Wah, luar biasa nih. Kirimannya tepat waktu. Siap pasti Pak, kita tidak akan mengecewakan customer Pak. Wois, luar biasa. Siap Pak. Ya. Mari Pak. Mas Nunu, ini souvenir dari SARTalk ya, Basarnas. Ini ada buku Basarnas emas ya. Keren. Seperti itu, ada plakat dan sebagainya ya. Siap. Oke. Saya ada lagi buku Mas Nunu. Apa lagi? Ini buku Guyup Rukun saya salah satu Lingkungan. di dalam buku ini. Oh, penulisnya. Iya. Kepemimpinan kolaboratif untuk penanganan bencana. Wah, pas banget. Pas nomor 1 Mas Nunu. Episode pertama Luar biasa. Makasih banyak. Sama-sama. Sukses terus buat SARTalk dan Mas Haris ke depan dan Basarnas semuanya. Iya. Oke, Sobat SAR, demikian bincang-bincang santai saya dalam SARTalk yang hari ini saya temani Pak Erbi Sentanu atau yang akrab dipanggil dengan Mas Nunu. Jangan lupa ikuti SARTalk setiap Senin pagi. SARTalk, share the inspiration and rescue the world. Afik Nam Jagat Samagram.